Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Bertemu kembali di kajian kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah, buku panduan berkaitan tentang ilmu akidah yang dikarang oleh para ulama yang ahli dalam bidangnya. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Buku ini sangat bagus sekali dikaji oleh kaum muslimin, dan selayaknya penuntut ilmu mencurahkan untuk mengkaji buku ini pula, karena buku ini direkomendasikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dan buku ini direkomendasikan atau diwasiatkan pula dari Syekh Abdul Aziz bin Baz untuk dibaca. Khawtifillah zanallahu wa iyyakum. Kita sampai di poin al-mizan, timbangan. Di sini para ulama menyebutkan al-mizanu huwa alladhi tuzanu bihi a'malul ibad khairuha wa syarruha. Timbangan, apa sih yang dimaksud dengan mizan? Mizan adalah timbangan yang atau padanya ditimbang amalan-amalan manusia. Amalan hamba akan ditimbang di mizan, kebaikan dan keburukannya. Adapun al-hisab itu dihitung oleh Allah SWT, dan kini telah berlalu. Tetapi al-mizan ini ditimbang amalannya, khairaha wa syarraha, atau khairuha wa syarruha, kebaikan amalan hamba dan keburukan, sekecil apapun akan ditimbang. Dan ini hukum asalnya, ikhwan. Yang pertama kali ditimbang, hukum asalnya yang ditimbang oleh Allah adalah amalannya. Tetapi ada beberapa hal yang ditimbang, dan sebagaimana kita akan jelaskan nanti, seperti orangnya ditimbang, atau kalimat tauhid ditimbang, dan yang lainnya. Fayathqulu mizanul mu'min fayadkhul jannah. Maka timbangan orang yang beriman, dia akan berat dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Wa yakhif mizan al-kafir wa yadkhulu an-nar. Dan timbangan orang kafir akan ringan dan dia akan dimasukkan dalam neraka. Mengisyaratkan bahwasanya penulis di sini berpendapat bahwasanya orang kafir ditimbang. Karena ada beberapa ulama yang berpendapat orang kafir tidak perlu ditimbang amalannya, karena hakikatnya mereka itu tidak memiliki kebaikan dan keburukan. Mereka orang kafir, mereka hanya memiliki semua amalannya keburukan semuanya. Maka nggak perlu lagi ditimbang oleh Allah SWT. Sebagian ulama menjawab, tetap ditimbang. Tujuannya menampakkan bahwasanya Allah SWT itu Maha Adil, dan mereka pun bisa mengetahui. Dan menunjukkan juga, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, para penulis di sini jelaskan setiap mukmin ditimbang amalannya. Termasuk orang yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa dihitung, maka mereka tetap ditimbang. Sebagian ulama berpendapat seperti demikian. 490.000 orang mereka ditimbang amalan kebaikannya. Tujuannya apa, ikhwah? Tujuannya untuk menunjukkan bahwasanya Allah SWT memberikan karunia kepada seorang. Nah, mereka hanya lolos dari hisab, tetapi tidak lolos dari timbangan. Hanya ingin menunjukkan bahwa Allah SWT
memberikan karunia kepada yang dikehendakinya. Nah, adapun dalil yang berkaitan tentang adanya timbangan sangatlah banyak sekali, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Terdapat dalam Al-Qur'an, di dalam hadis dan kesepakatan para ulama. Adapun dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. Fa amma man thaqulat mawazinuh, barang siapa yang timbangannya berat, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang timbangannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala, yang panas, yang mendidih. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan barang siapa yang kebaikannya berat maka masuk surga, barang siapa yang keburukannya lebih berat maka dia akan masuk neraka. Sehingga nanti akan ada pembahasan kondisi timbangan seorang. Ada yang kebaikannya setara dengan keburukannya, maka Allah tempatkan mereka di Al-A'raf, antara surga dan neraka. Kemudian setelah itu Allah masukkan mereka dalam surga. Ada yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, masuk langsung ke surga dengan izin Allah. Ada yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Di sini para ulama berselisih pendapat. Ada mengatakan dia masuk neraka. Ada mengatakan tergantung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah izinkan, Allah kehendak, dia akan masuk ke surga, dan jika Allah kehendak, dia akan masukkan dalam neraka, karena semuanya tahtal masyiah, tergantung Allah selain perbuatan syirik. Nah, kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Dan Allah Subhanahu wa taala letakkan timbangan-timbangan al-mawazin. Di sini menggunakan jamak taksir. Padahal mufradnya mizan, satu timbangan. Apakah timbangan ini banyak sekali, Ustaz? Para ulama ada yang menjawab, maksudnya al-mawazin ini untuk mengagungkan. Dan terkadang Allah memberikan jamak muzakkar, jamak taksir, tujuannya untuk mengagungkan perkara tersebut. Dan Allah letakkan timbangan dengan keadilan, neraca pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka setiap jiwa tidak akan pernah terzalimi sama sekali. Wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha. Setiap amalan sekecil biji khardal, sawi, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan baik kebaikan maupun keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan dia lihat. Seburuk apapun keburukan dia akan melihatnya. Nah, wa kafa bina hasibi, maka cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai penghitung. Dan ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, tidak hanya ini saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayat yang lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103. Faman zaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangannya berat, maka dia adalah orang yang beruntung. Faman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang timbangannya ringan, maka dia adalah orang yang merugi. Rugi diri mereka sendiri, dan mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Jahannam, dan mereka kekal.
Dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun." Dan maeskan. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW mengisyaratkan adanya timbangan. Di antaranya Allah akan menimbang dua kalimat, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan. Thaqilatani fil mizan, dan duanya berat di timbangan di akhirat. Lihat, mengisyaratkan Rasulullah mengatakan adanya timbangan di akhirat. Habibatani ilar rahman, keduanya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhwah? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh karunia-Nya, beserta seluruh pujian Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung. Bahkan ucapan alhamdulillah, memperbanyak mengucapkan alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan memenuhi timbangan seorang di hari akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dalam hadis Arba'in di sana disebutkan, bersuci termasuk bagian dari keimanan. Dan ucapan alhamdulillah, ucapan seorang mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, semuanya hanya dari Allah, semuanya harus diperuntukkan untuk Allah, itu akan memenuhi timbangan seorang. Lihat, Rasulullah meyakini adanya timbangan di hari kiamat, menunjukkan adanya timbangan di hari kiamat, ikhwah. Dan Rasulullah SAW bersabda, perkara akhlak mulia, ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, ma min syai'in, tidak ada sesuatu, athqalu fil mizan, yang akan memberatkan timbangan seorang di hari kiamat, min husnul khuluq, dari akhlak yang mulia. Akhlak mulia akan memberatkan timbangan seorang di akhirat. Sudah ibadahnya kurang, akhlaknya kurang, bagaimana? Akhlak itu harus diperhatikan. Dan Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah SAW diutus tujuannya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak mulia di jahiliyah sudah ada, tapi belum sempurna. Akhirnya Rasulullah datang dan menyempurnakan. Nah, dan timbangan ini, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, merupakan hal yang disepakati oleh para ulama. Para ulama bersepakat bahwasanya adanya timbangan, dan seorang muslim muslimah harus mengimani. Nah, adapun bentuk atau sifat dari timbangan tersebut bagaimana, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum? Disebutkan screennya antum, wal mizanu lahu kafatan. Memiliki, yang timbangan tersebut memiliki dua bagian. Ya, kalau di dunia kadang kita ya yang punya timbangan emas atau timbangan apa, ya kan kayak ada dua kan, neraca kanan kiri. Nah, jadi ada dua bagian. Tuzanu fihi al-a'malu wa sahaifuha wal 'amilu aidan. Yang ditimbang adalah amalan, karena itu yang asal. Amalan seorang itulah yang ditimbang di akhirat.
kemudian catatan amalnya, buku catatan amalnya, dan orangnya juga. Dan ini yang dikuatkan oleh penulis di sini. Jadi ini semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau ya orangnya, kalau Allah mau ininya, Allah mau ya ini. Nah, dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, timbangan ini al-mizan ini adalah timbangan yang benar-benar daqiq, jeli, detail. Dia tidak akan bertambah dan tidak akan mengurangi. Sekecil apapun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum terdapat dalam hadis yang banyak sekali. Sifat-sifat yang berkaitan tentang mizan, timbangan di hari kiamat sangatlah banyak sekali. Apakah al-mizan, timbangan ini satu ataukah banyak sekali ikhwah? Para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan timbangan ini banyak sekali karena Al-Quran telah menjelaskan. Al-Quran mengatakan wa nad'ul mawazin, timbangan-timbangan. Di sini Allah menggunakan jamak taksir. Jamak taksir itu 3 lebih sehingga timbangan itu ada banyak sekali. Ada timbangan yang khusus untuk manusia, ada timbangan khusus untuk amalan, ada timbangan khusus untuk catatan amal dan yang lainnya. Ada pendapat ulama yang lainnya menyebutkan timbangan itu cuma ada satu, tetapi yang ditimbang adalah amal manusia saja, amalan saja, amalannya saja, perbuatannya saja, itu yang ditimbang. Dan ada ulama lain yang mengatakan yang ditimbang itu adalah orangnya, manusianya. Ini pendapat mayoritas ulama tafsir. Dan mereka pun menunjukkan dalil. Bukan amalan yang ditimbang, tapi orangnya ditimbang. Tetapi pendapat mayoritas ulama, mayoritas ahlul ilmi mengatakan itu semuanya tergantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menimbang ini, Allah tidak menimbang itu. Allah menimbang orangnya dan Allah tidak menimbang amalannya. Allah menimbang ini amalannya, tapi Allah tidak menimbang catatannya. Semuanya tergantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang sahih. Hanya saja memang asalnya yang ditimbang adalah apa? Sahaiful a'mal, catatan amalan. Ya, tapi itu semuanya kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Malik yaumiddin, Malik yang memiliki. Jadi Allah memiliki hari kiamat. Jadi orang yang memiliki ya terserah mau memiliki apa, mau menggunakan, mau berbuat sesukanya terserah. Nah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala selain orang dari itu amalannya adalah hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah amalan ketika masih hidup. Di masa hidupnya seorang akan ditimbang amalannya. Amalan yang dia lakukan selama hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan timbang. Kemudian yang kedua, dan ini hadisnya banyak sekali, ikhwah. Kemudian yang kedua, amalan yang dia dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, seperti sedekah. Misalkan kita sangat cinta dan kasih sayang kepada nenek kita, atau orang tua kita, atau anak kita yang sudah meninggal dunia mendahului kita. Maka dengan cara bersedekah, berharap agar Allah SWT menerima sedekah dan pahala sedekah ini dikirimkan orang yang sudah meninggal dunia, itu kelak di hari kiamat akan mempengaruhi timbangannya.
Maka jika antum termasuk orang yang sudah ditinggal pergi oleh orang-orang terdekat, maka hendaklah berusaha nyisihkan uang, sedekahkan untuk ibu kita, ayah kita, nenek kita, anak kita, saudara kita. Niatkan, karena itu semuanya akan bermanfaat ketika di hari kiamat, di timbangan di hari kiamat. Kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang akan mempengaruhi adalah pengkisosan. Sebagaimana dalam hadis muflis, para sahabat mereka ditanya oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabatku, kalian tahu tidak orang yang muflis, orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat bertanya. Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki barang. Jadi benar-benar bangkrut, gak punya apa-apa. Itu kata jawaban sahabat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Innal muflisa min ummati," sesungguhnya orang yang bangkrut di umatku, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat, bisolatin, dengan pahala salat, wasiyamin, dengan pahala puasa wajib atau puasa sunnah, wazakatin, dan zakat wajib atau sunnah. Tetapi dia membawa pahala tersebut, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, qad syatama hadza. Di sisi lain dia telah mencela temannya dengan mulutnya, mengata-ngatai, mencemooh, menggibah dan yang lainnya. Qad syatama hadza, mencela dengan mulutnya. Wa qadhafa hadza, dan menuduh orang lain berbuat zina atau berbuat LGBT, tuduhan yang keji. Seorang muslimah menjaga kehormatannya dikatakan berzina dikatakan LGBT. Atau seorang laki-laki yang menjaga kehormatannya dikatakan berzina atau LGBT. Wa akala mala hadza, orang tadi juga dia telah memakan harta saudaranya dari jalan yang tidak dibenarkan, memakan riba, meminjamkan hutang tetapi dengan tambahan. Ya, itu semuanya dilarang oleh agama Islam. Wasafaka dama hadza, mengucurkan darah saudaranya, membunuh darah saudaranya. Saudaranya tidak berbuat apa-apa, saudaranya tidak halal darahnya, tapi dia bunuh, rugi dia. Wa daraba hadza, dan dia memukul. Apa kata Rasulullah SAW setelah menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, mereka datang di hari kiamat dengan pahala sholat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat, tetapi dia mencela saudaranya, tetangganya, temannya, ya, dikasih makanan kedusan, tidak bersyukur, malah ngata-ngatain, gak enak, ini itu, dan mencela saudaranya, menuduh, ya, dia tidak berbuat tapi dituduh. Orang jujur dituduh berdusta. Lihat, kemudian makan harta saudaranya, bahkan membunuh, mengeluarkan darah saudaranya. Kata Rasulullah SAW, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian diambilkanlah pahala orang-orang yang tadi, ya, diberikan kepada orang yang terzalimi sana. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau seandainya pahala yang terzalimi, pahala yang menzalimi sudah habis, qabla an yuqda ma alaih, tapi hutangnya belum selesai, belum diputuskan semuanya, masih banyak keburukan orang yang menzalimi tadi. Ukhidha min khatayahum, maka diambil
diambil keburukan orang yang terzalimi, orang yang dikatai, orang yang dibunuh, diambil kesalahan-kesalahannya dan faturihat alaihi, kemudian dilemparkan kepada orang yang menzalimi, yang ngata-ngatain tadi. Tsumma turiha finnar, kemudian orang tersebut dilemparkan dalam neraka. Bahaya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghindarkan kita dari sifat bangkrut. Kita udah capek sholat 5 waktu, capek puasa sunnah, capek puasa Ramadan, capek puasa sunnah Senin Kamis, Daud, yang lainnya, capek bersedekah, transfer, donasi, dakwah, ini itu capek. Tapi jangan sampai semua ini hancur dengan seketika lantaran lisan kita ini, lantaran sifat kita yang semena-mena mengambil harta saudara kita dari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membunuh saudara kita, jangan sampai. Kita kan tidak mau pahala yang kita kerja pagi siang malam di dunia ini Allah berikan kepada orang lain. Tidak hanya pahala kita yang diambil, tapi keburukan orang yang kita zalimi akan ditimpakan ke kita. Apakah kita mau seperti ini? Waliyadzubillah. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu segalanya memberikan taufiknya. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, amalan apa saja yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah kan Allah timbang sebagaimana dalam hadis. Kemudian yang kedua, kalimat alhamdulillah. Ikhwatu fillah, ucapkan sering kalimat tauhid la ilaha illallah. Pakai la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, silahkan. Sering ucapkan la ilaha illallah. Dan ucapkan alhamdulillah. Di berbagai kesempatan ingatlah karunia Allah itu sangat banyak sekali. Yang nampak maupun tidak nampak, yang kita rasakan atau yang kita tidak rasakan. Nikmat oksigen, kita hidup di dunia ini oksigen ya. Kalau tidak ada oksigen bagaimana? Mati semuanya. Nikmat makanan, tempat tinggal, anak, istri, suami, air minum. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun? Apakah kamu ini tidak memperhatikan air yang Allah turunkan? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalianlah yang menurunkan air dari langit? Apakah Allah? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan jadikan air langit itu pahit seperti laut. Mau seperti itu? Siapa yang menjadikan pendengaran, penglihatan, akal bisa berpikir, kita bisa menulis? Siapa yang mengajari kita? Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini semuanya. Nikmat mana yang kita dustakan? Ikhwat fillah azanallahu wa iyyakum. Nikmat Allah sangatlah banyak. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua yang datang, semua datangnya dari Allah, nikmat dari Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. Lagi pula itu hanya ucapan lisan, ikhwat. Lisan tidak bertulang, tidak capek. Tidak susah kita mengucapkan alhamdulillah. Apa sih susahnya? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Segala pujian. Al di sini istighraq, semua pujian. Alhamd wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wat ta'zim. Ucapan syukur. Ucapan pujian dengan seluruh kesempurnaannya, didasari dengan rasa cinta dan pengagungan. Lillah, li huruf jar, lil ikhtisas, khusus untuk Allah. Lil istihqaq, karena Allah lah yang berhak. Lihatlah kalimat yang agung. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, didasari dari diri kita. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, segala pujian hanya Allah lah yang berhak menerimanya, dan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kita berikan pada orang lain. Kalau kita mau mengucapkan syukur pada manusia, ucapkan dulu alhamdulillah, segala pujian milik Allah melalui perantaramu. Nah, maka harus kita membiasakan diri. Ya kalau misalkan alhamdulillah menggunakan gerakan tangan atau kaki, ya kita akan capek. Tapi ini dengan lisan, ikhwan. Dengan lisan mudah sekali. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan seorang di hari kiamat. Nah, yang berikutnya mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalimatan khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalimatan, dua kalimat. Khafifatani 'ala lisan, sangat ringan diucapkan di lisan. Karena tidak perlu gerakan tangan, kaki, tidak perlu pergi kemana, ya kan? Bisa dilakukan kapanpun, sambil tiduran, sambil naik motor, yang lainnya. Saqilatani fil mizan, kedua kalimat tersebut sangat berat di timbangan seorang di hari kiamat. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhwah? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Lihatlah, tidak sampai 10 menit. Mengucapkannya nggak nyampe 1 detik, 1 menit nggak nyampe. Tapi pahalanya luar biasa. Kemudian juga ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ucapan tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali setelah selesai sholat 5 waktu, itu akan memberatkan timbangan kita kelak di hari kiamat. Atau zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, takbir 34 kali. Ketika kita ingin tidur, itu juga akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Kemudian juga sesuatu yang dapat memberatkan timbangan kita di akhirat adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, kita telah jelaskan, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di akhirat kecuali akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Nah, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Salamah, Rasulullah SAW menjelaskan 5 hal yang akan memberatkan seorang di timbangannya kelak di hari kiamat. Yang pertama ucapan subhanallah, kemudian alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, kemudian anak yang saleh. Anak yang saleh akan menjadi timbangan, akan memberatkan timbangan seorang di hari akhirat. Maka bersungguh-sungguhlah mendidik anak yang saleh. Berdoa kepada Allah. Jangan hanya mempercayai usaha. Semuanya membutuhkan Allah SWT. Allah yang bisa melembutkan hati seseorang. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak. Naam. Kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, kondisi kaum muslimin di hari kiamat yang berkaitan tentang timbangan ini, ada 3 kondisi ikhwah. Seorang muslim yang kebaikannya banyak sekali,
melebihi keburukannya, jelas ini akan masuk surga. Tidak akan masuk ke neraka. Karena Allah SWT telah mengampuninya sebagaimana hadis dalam penghisapan. Karena juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, surat Al-Qari'ah yang telah kita sebutkan, bahwasanya orang yang kebaikannya lebih banyak, dia akan masuk surga kan? Tanpa masuk ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, jika apabila kebaikan dan keburukannya setara, 50% 50%, sama semuanya. Padahal timbangan tadi benar-benar dia tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Persis seperti yang dikerjakan di dunia. Maka orang tersebut akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-A'raf. Atau bukan di Al-A'raf, tempat antara surga dan neraka. Dan mereka adalah Al-A'raf, Ahlul A'raf. Hanya beberapa waktu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dalam surga, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 46 sampai 49. Itu bisa baca terjemahnya. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannah an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ahaula'i alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kemudian kondisi yang terakhir, ini adalah kondisi yang paling berat. Bagaimana seorang muslim yang ucapkan la ilaha illallah dan yang lainnya, tapi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Dia tidak keluar dari agama Islam, tetapi keburukannya banyak sekali, ghibah dan yang lain-lainnya. Selama tidak menyekutukan Allah, karena kita bahasanya adalah orang mukmin. Orang musyrik jelas keluar dari sini, orang kafir jelas. Yang kita berbicara adalah orang mukmin. Maka para ulama pun berselisih pendapat, banyak sekali perselisihan. Sebagian ahlu sunnah berpendapat mereka benar-benar akan dimasukkan dalam neraka, walaupun mereka tidak akan kekal dalamnya. Tapi pendapat mayoritas kebanyakan ahlu sunnah, mereka semuanya dikembalikan kepada Allah SWT. Jika Allah berkehendak, Allah akan masukkan dalam surga. Jika Allah berkehendak, Allah akan masukkan mereka dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari kondisi yang ketiga ini. Sangat mengkhawatirkan jika kita termasuk orang yang melakukan keburukan lebih banyak daripada kebaikannya. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, siapa yang dikecualikan dalam timbangan ini? Para ulama pun berselisih pendapat. Ada sebagian ulama yang berpendapat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka juga tidak perlu ditimbang. Dan ini adalah pendapat Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalilnya apa? Karena dalilnya jelas sekali. Mereka saja tidak dihisab, berarti kan tidak mendapatkan kebaikan. Mereka tidak ada keburukannya, langsung lolos saja. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap ditimbang. Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan ke seluruh manusia. Lihat, ini orang atau fulan telah berbuat di dunia dengan kebaikan yang sangat banyak. Dia tidak aku hisab. Dan dia tidak akan masukkannya dia ke neraka. Tapi aku timbang, tujuannya agar kalian tahu karuniaku, nikmat yang telah aku berikan kepada fulan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ikhwah, pembahasan tentang orang kafir.
Apakah orang kafir termasuk orang yang dikecualikan dari timbangan? Para ulama pun berselisih pendapat. Pendapat pertama, mereka berpendapat orang kafir tidak ditimbang karena sejatinya mereka gak memiliki apa? Gak memiliki kebaikan sama sekali. Timbangan itu tujuannya untuk kebaikan dan keburukan. Kalau orang yang tidak memiliki kebaikan, untuk apa ditimbang? Nah, lagi pula Allah SWT berfirman dalam ayat yang banyak sekali. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqim lahum yaumal qiyamati wazna. Dalam surah Al-Kahfi ayat 105 Allah berfirman, ulaika mereka alladzina kafaru orang-orang kafir. Mereka yang mengkafiri ayat-ayat Allah SWT dan pertemuan dengan Allah, tidak mau mengimani akhirat. Fahabitat a'maluhum, maka Allah SWT hancurkan, hapuskan seluruh amalannya, walaupun mereka telah mensedekahkan harta mereka miliaran atau triliunan. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka Allah SWT tidak akan menegakkan timbangan baginya, tidak akan ditimbang oleh Allah SWT. Sebagian ulama ada yang mengatakan pendapat kedua, sebagian orang kafir ditimbang, sebagian orang kafir lagi tidak ditimbang. Orang kafir sebagiannya ditimbang oleh Allah, sebagiannya lagi tidak ditimbang. Tapi ini semuanya membutuhkan dalil, tapi nggak ada dalilnya. Tersisa pendapat ulama atau mayoritas ulama yang berpendapat bahwasanya orang kafir tetap ditimbang berdasarkan hadis-hadis yang umum. Ya, wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Dalam surah Al-A'raf ayat 9. Kemudian juga ayat-ayat yang lainnya dalam surah Al-Anbiya yang telah kita jelaskan. Dan dalam surat Al-Mu'minun ayat 103 sampai 110 Allah berfirman, wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Innahu kana fariqun min ibadi yaqulun rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Ini ayat jelas sekali ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum untuk orang-orang kafir, sehingga mereka pun ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga. Lantas apa faedahnya ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum Allah menimbang orang-orang kafir? Tujuannya Allah ingin menampakkan keadilannya. Orang kafir ditimbang di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lihat, didatangkan kebaikan keburukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan debu. Semua amalannya yang dia lakukan di dunia, termasuk berbuat baik, termasuk dia senyum kepada koleganya, termasuk dia senyum dengan tetangganya, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mulia yang dimiliki orang kafir gak akan berfaedah sama sekali. Menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Adil. Orang mukmin ditimbang oleh Allah walaupun masuk surga tanpa hisab, tujuannya Allah ingin menampakkan karunia-Nya. Orang kafir yang tidak ada kebaikannya sama sekali karena lantaran mereka tidak beriman, tetap ditimbang oleh Allah, tujuannya untuk menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pembahasan tentang timbangan amalan ini memiliki hikmah yang harus kita cari ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di antaranya harus memotivasi kita ketika kita meyakini bahwa timbangan di akhirat itu ada.
Kita harus memotivasi diri kita agar selalu berbuat baik kepada sesama, selalu beramal soleh, berusaha menjauhi kemaksiatan dengan segala kemampuan kita, mengetahui karunia Allah SWT yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, orang-orang yang mengimani adanya timbangan, mengetahui akibat orang kafir yang tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, amalan mereka akan dihancurkan, disirnakan, dihapuskan oleh Allah SWT. Mengetahui hikmah di balik timbangan ini, bahwasanya Allah SWT benar-benar kasih sayang kepada orang yang beriman. Setiap kebaikan yang dilakukan di dunia tidak pernah Allah SWT sia-siakan, dan sebaliknya setiap keburukan. Dan ini semuanya menunjukkan juga ikhwah, bahwasanya Allah SWT benar-benar iqamatul hujjah, menegakkan hujahnya kepada siapapun. Karena Allah SWT tidak menzalimi setiap insan. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang 70.000 masuk surga tanpa hisab, termasuk 490.000 orang masuk surga tanpa hisab. Semoga Allah SWT menetapkan kita di atas keistiqomahan, dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkan segala ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah ajarkan kepada kita. Dan semoga Allah SWT masukkan kita ke dalam surga dan berikan taufik kepada kita agar dapat melakukan amalan baik perkataan maupun perbuatan yang bisa menghantarkan kepada surga. Dan semoga Allah SWT menjauhkan kita dari api neraka dan menjauhkan kita dari amalan yang menjuruskan kita kepada neraka baik perkataan maupun perbuatan. Wallahu taala a'lam. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.